Pagi anak ibu. Pagi, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Aura Herlisa, Septi Yulanda. Hadir semua ya. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya kita bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi. Nah, Ibu, masih ingat Kak pelajaran kita kemarin? Apa pelajaran kita kemarin? Nah, berapa jumlah rasul kita? Ada 25. Ada 25. Nah, hari ini kita masuki dengan pelajaran kita hari ini, yaitu menyayangi anak yatim. Nah, pelajaran kita untuk hari ini adalah menyayangi anak yatim. Anak ibu, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Maun. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu adalah surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu surat yang keberapa nih, Ibu? Kemudian di sini arti dari surat Al-Maun. Nah, kelihatan kan Ibu? Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apakah anak Ibu tahu dari arti tersebut? Nilai-nilai akhlak di dalam surat Al-Maun. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita tepuk semangat dulu anak Ibu. Yuk, tepuk semangat. Perhatikan video di layar depan ya, dilihat videonya dulu ya. Nah, anak ibu bisa melihat apa yang ada di dalam video tersebut. Apa yang Anda Ibu lihat dari video tersebut? Di situ ada tergambar tentang apa? Surat Al-Maun itu tentang mengasihi anak yatim. Nah, dari situ kita melihat nilai-nilai akhlak di dalam surat Al-Maun itu, yaitu mengasihi anak yatim. Nah, mengasihi anak yatim itu tidak menghardik atau menyakiti anak yatim. Nah, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak yatim.
yatim. Nah, kemudian menganjurkan memberi makan orang-orang yang membutuhkan, juga menunjukkan empati kepada sesama. Kemudian menghindari sikap lalai dalam beribadah. Beribadah harus dilakukan dengan ikhlas dan bukan untuk pamer atau riya. Seperti apa contohnya kalau beribadah dengan ikhlas? Ibu tahu? Nah, ibu bagi kelompok ya di sini. Dari surat Al-Ma'un tadi, ibu bagi kelompoknya 2. Nah, ibu bisa berdiskusi bagi kelompoknya ya. Nah, anak ibu harus mendiskusikan makna dari setiap surat di dalam surat Al-Ma'un, setiap ayat di dalam surat Al-Ma'un ya. Anak ibu harus mendiskusikan ini. Nah, kemudian nanti anak ibu membacakan surat Al-Ma'un setiap kelompok. Nah, kemudian ibu beri waktunya 5 menit. Ayo diskusikan. Sudah siap anak ibu? Nah, sudah siap ya? Kelompok 2, silahkan membaca surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yukadzibu biddin. Fadzalika allazi yad'ul ya'un. Nah, dari kelompok 2 ayo maju ke depan untuk diskusikan. Siapa perwakilannya? Aura. Yang tadi kita diskusikan apa yang dapat didiskusikan? Nah, ibu tanya ya, mengapa pentingnya bagi kita untuk peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung seperti anak yatim dan orang miskin? Peduli terhadap orang yang membutuhkan adalah. Nah, itu dari hasil diskusi kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, kita lanjutkan diskusi kelompok ya. Nah, kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 silahkan membaca surat Al-Ma'un terlebih dahulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari kelompok 1 siapa yang akan maju ke depan? Ayo, ini. Nggak apa-apa, yuk. Yuk, maju ke depan. Untuk membacakan apa yang didapat dari diskusi tadi. Ayo. Ini. Menurut kalian, apa saja contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran surat Al-Ma'un? Yaitu membantu anak yatim, menyantuni orang miskin dan tidak pelit atau kikir, bersikap ramah dan peduli, melibatkan diri dalam kegiatan sosial, membayar zakat dan sedekah. Nah, itulah hasil dari diskusi kelompok 1. Tepuk tangan. Surat Al-Ma'un, yaitu surat Al-Ma'un menekankan pentingnya kepedulian sosial dan tindak nyata dalam membantu sesama. Nah, kita harus saling membantu. Nah, tidak cukup hanya menjalankan ibadah ritual, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dalam kehidupan. Nah, sikap mendustakan agama tercermin dari tindakan yang tidak peduli terhadap anak yatim dan orang miskin. Allah memperingatkan bahaya sifat ria dan enggan membantu orang lain. Nah, apa yang dapat kita ambil dari hikmah surat Al-Ma'un? Apa di situ? Yaitu dengan apa? Dengan membentuk kepribadian
yang peduli terhadap sesama. Kemudian menanamkan nilai-nilai keikhlasan di dalam ibadah. Kemudian mendorong umat untuk selalu membantu dan berbagi. Kemudian menjadi peringatan agar tidak bersikap sombong. Kemudian apa lagi? Menjadi peringatan agar tidak bersikap sombong atau acuh terhadap kesulitan orang lain. Anak ibu pernah berbagi? Pernah anak ibu berbagi? Pernah anak ibu memberi? Memberi apa anak ibu? Memberi sedekah? Kepada siapa? Kepada anak yatim. Anak yatim itu anak apa? Anak yang tidak memiliki orang ayah, misalnya ibu, misalnya salah satu dari orang tuanya meninggal dunia. Dari kesimpulan yang dapat kita ambil apa saja kesimpulannya anak-anak? Untuk peduli dan menyayangi anak yatim. Implementasi nilai-nilai ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Dari kesimpulan kita ambil surah Al-Maun itu mengajarkan kita untuk peduli dan menyayangi anak yatim. Sampai di sini anak ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah mengerti anak ibu? Sudah mengerti. Nah, sebelum kita pulang, anak ibu berikan PR untuk di rumah, yaitu menghafal surat Al-Maun. Ya, dari ayat 1 sampai ayat 7. Menghafal surat Al-Maun di rumah. Minggu depan kita maju seorang-seorang ke depan untuk menampilkan hafalan surat Al-Maun. Nah, setelah selesai belajar ini, kita ucapkan Alhamdulillah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, setelah selesai pembelajaran, jangan lupa pelajarannya harus diulang di rumah. Akhir kata ibu ucapkan assalamualaikum